wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan belajar tentang resi. Apa itu resi? Yaitu relasi dan fungsi. Mata pelajaran matematika kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Selanjutnya yaitu kita membaca kompetensi dasar. Yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kemudian kita harus tahu tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mendefinisikan relasi. Peserta didik menemukan contoh relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Peserta didik mengerti tentang domain, kodomain, dan ring. Peserta didik membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik mendefinisikan relasi. Yang kedua, peserta didik menemukan contoh relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Yang ketiga, peserta didik mengerti tentang domain, kodomain, dan ring. Yang keempat, peserta didik membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Di sini kita belajar satu persatu. Yang pertama, yaitu peserta didik mendefinisikan relasi. Ya, di sini apa itu relasi? Pengertian dari relasi adalah sebagai berikut. Contoh, nama Davi, Rara, dan Budi mempunyai warna kesukaan yang berbeda-beda. Davi menyukai warna kuning, Rara menyukai warna hijau, dan Budi menyukai warna merah. Di sini Davi hanya menyukai warna kuning, tidak menyukai warna merah, dan tidak menyukai warna hijau. Sedangkan Rara juga begitu, menyukai warna hijau, tidak menyukai warna kuning, dan tidak menyukai warna merah. Sedangkan Budi menyukai hanya warna merah, tidak menyukai kuning, dan tidak menyukai hijau. Di sini dapat disimpulkan bahwa relasi adalah hubungan. Hubungan pada contoh ini adalah hubungan satu-satu. Jadi Davi hanya menyukai kuning, Rara menyukai hijau, dan Budi menyukai merah. Apakah boleh nanti ketika relasi Davi menyukai kuning dan hijau? Sangat diperbolehkan dalam relasi. Yang kedua, peserta didik menemukan contoh relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Pada pembelajaran sebelumnya kita mengetahui tentang koordinat kartesius. Di sini akan kita pakai pembelajaran tersebut pada relasi. Ya, contoh relasi dibagi menjadi 3. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Diagram panah adalah jika kita mempunyai relasi 1 berhubungan dengan 2, 2 berhubungan dengan 3, ini disebut hubungan kurang dari. 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3. 3 tidak boleh kurang dari 3, makanya 3 tidak mempunyai kawan. Ini juga disebut dengan relasi. Yang kedua, 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, dan 1 kurang dari 4. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, dan 3 kurang dari 4. Ini juga disebut dengan relasi. Yang ketiga, 1 kurang dari 2, 0 kurang dari 2, dan negatif 1 kurang dari 2. Ini juga disebut dengan relasi. Oke, kita lanjut.
Relasi yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, di sini himpunan pasangan berurutan. Kita kasih contoh tadi yang sesuai dengan diagram panah. 1 dengan 2 bisa kita tuliskan dengan menggunakan kurung kurawa, kemudian kurung terbuka 1,2. Jadi 1 dengan 2, 1,2 tutup kurung, koma, buka kurung lagi 2, hubungannya dengan 3 tutup kurung, kemudian dikasih kurung kurawa. Sama dengan halnya contoh yang kedua, 1,2, 1,3 dan 1,4, 2,3, 2,4, 3,4. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 1 dengan 2, 0 dengan 2, 1 dengan 2. Gampang bukan? Menggunakan relasi dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, contoh relasi dengan diagram kartesius. Kita telah belajar yang kemarin, yaitu berhubungan dengan koordinat kartesius. Kita masukkan pembelajaran pada hari ini, jangan sampai dilupakan. Kita masukkan dalam bab relasi. Ya, di sini 1,2 berarti 1 itu X dan 2 itu berarti menempati Y. Bisa digambarkan seperti ini, 1 dan 2. Kemudian di sini 2,3, 2 itu X dan 3 itu Y. Bisa digambarkan seperti ini, 2 dan 3. Contoh selanjutnya, di sini 1,2, 1X dan 2Y. 1,3, 1X dan 3Y. 1,4, 1X dan 4Y. Kemudian 2,3, 2X dan 3Y. 2,4, 2X dan 4Y. X itu adalah garis horizontal, Y itu adalah garis vertikal. Yang terakhir yaitu 3,4, 3X dan Y adalah 4. Kemudian di sini contoh lagi, negatif 1,2. Seperti ini contohnya, pada titiknya negatif 1,2. Kemudian 0,2, 0,2 berada di sini. 1,2, 1 berada di sini dan 2 berada di sini. Itu adalah cara menggunakan relasi dengan diagram kartesius. Gampang bukan? Yang pertama, contoh relasi dengan diagram panah, kemudian dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah dengan diagram kartesius. Untuk soal, silakan anak-anakku mengerjakan LKPD yang telah dibagikan oleh sekolah kalian masing-masing, halaman 26 dan 28. Saya ulangi lagi, halaman 26 sampai halaman 28. Oke. Terima kasih telah mengerjakan LKPD. Untuk selanjutnya yaitu peserta didik mengerti tentang domain, kodomain, dan ring. Di sini akan dijelaskan tentang domain, kodomain, dan ring. Nah, di sini domain itu adalah daerah asal yang berada di sebelah kiri. Kodomain itu adalah anggota daerah lawan yang berada di sebelah kanan. Ring adalah anggota hasil. Di sini berada di sebelah kanan, tetapi anggota hasil yang mempunyai pasangan dari anggota domain. Contoh di sini, 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 3. Jadi ring anggota hasilnya adalah 2 dan 3. Sudah mengerti domain, kodomain, dan ring? Oke, terima kasih jika sudah mengerti. Yang keempat, peserta didik membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Ciri-ciri fungsi. Pada diagram panah, tidak ada cabang dan tidak boleh tanpa pasangan di anggota domain. Pada diagram kartesius, jika ditarik garis vertikal, tidak ada titik potong lebih dari 1. Pada pasangan berurutan,
domain tidak berulang. Oke, di sini kita tahu bahwa ciri-ciri fungsi tadi ada 3. Yang pertama, diagram Panat tidak ada cabang dan tidak boleh ada tanpa pasangan di anggota domain. Pada diagram kartesius, jika ditarik garis vertikal tidak ada titik potong lebih dari 1. Pada pasangan berurutan domain tidak berulang. Kita kasih contoh yang pertama. 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 3. Sedangkan 3 ini tidak memiliki pasangan. Berarti bisa disimpulkan contoh 1 bukan merupakan fungsi. Kemudian contoh yang kedua, 1 pasangannya 2, 1 pasangannya 3, dan 1 pasangannya 4. Pada contoh 2 juga bukan merupakan fungsi karena domain memiliki cabang. Padahal di ciri-ciri fungsi, domain tidak boleh memiliki cabang. Ini juga bukan merupakan fungsi. Contoh yang ketiga, di sini domain memiliki cabang 1 per 1. Negatif 1 mempunyai pasangan kedua, 0 mempunyai pasangan kedua, 1 mempunyai pasangan kedua. Di sini sudah masuk dalam ciri-ciri fungsi, yaitu tidak ada cabang dan tidak boleh tanpa pasangan, memiliki pasangan seluruhnya. Kemudian di diagram kartesius, jika ditarik garis vertikal tidak ada titik potong lebih dari 1. Di sini tidak ada titik potong lebih dari 1, negatif 1 dan 2, cuma ada 1 saja. Pada contoh yang kedua itu ada banyak titik potong ketika di vertikal, ada 1, 2, 3. Ini yang tidak boleh. Maka dari itu contoh yang kedua bukan merupakan fungsi, contoh yang ketiga itu merupakan fungsi. Kemudian yang terakhir, pada pasangan berurutan domain tidak berulang. Di sini negatif 1, 0 dan 1, tidak ada pengulangan domain. Sedangkan di contoh 2 ada pengulangan domain, ada 1,2, 1,3. 1 ini yang dinamakan dengan pengulangan domain. Untuk anak-anakku silakan dikerjakan LKPD MGMP SMP Muhammadiyah Surabaya halaman 29 sampai 30. Sudah selesai dikerjakan. Terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.